Ini kata-kata ini di bisa kan ya? Di foto ya? Yakin Ibu mau ibaratnya ngomong dari. Baik, silakan untuk Bapak Ibu yang lain mohon untuk di mute ya, supaya kita satu arah saja Bapak Ibu. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, silakan kalau Bapak Ibu ingin bertanya untuk mengaktifkan mikrofonnya. Iya, dengan pembelajarannya materi. Baik, Bapak Ibu sudah kelihatan layar saya, Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah sampai Sudah, Pak. pada Sudah. ini ya, faktor penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan kita di Indonesia. Yang menyebabkan ada banyak hal Bapak Ibu, namun untuk kesempatan ini kita akan lebih fokus pada penyebab dari guru, sehingga nanti kita akan berikan obat untuk guru. Nah, bagaimana untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita secara bertahap. Salah satu faktor penyebab mutu pendidikan di Indonesia rendah adalah motivasi belajar siswa rendah. Karena apa, Bapak Ibu? Karena pada saat proses pembelajaran, guru kurang menerapkan pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran yang interaktif bisa diterapkan oleh guru dengan bantuan media pembelajaran. Baik. Apa sih media pembelajaran itu, Bapak Ibu? Media berasal dari kata medium, yang artinya adalah perantara. Media komunikasi adalah perantara penyampai pesan atau informasi. Sedangkan media pembelajaran adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, apa sih kontribusi media dalam proses pembelajaran? Kenapa kita harus menggunakan media dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu? Nah, yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar dengan adanya media itu ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran dapat lebih menarik. Baik, kemudian seperti kalau kita lihat di kelas Bapak Ibu. Nah, pada saat kita misalnya mengajar, kita menyiapkan misalnya InFocus, terus kemudian kita menampilkan video di kelas. Nah, mereka pasti akan lebih tertarik. Saya tidak tahu ketertarikan anak-anak itu pada alatnya atau pada medianya ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin dua-duanya ya Bapak Ibu ya, karena anak-anak kita itu suka kepo ya Bapak Ibu ya. Itu kok bisa begitu, kok bisa begitu. Nah, yang penting di situ ada faktor ketertarikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, kemudian kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan materi misalnya temanya tentang pantai ya Bapak Ibu ya, rekreasi di pantai. Bapak Ibu misalnya harus mengajak anak-anak ke pantai. Nah itu waktunya sebenarnya tidak efektif. Kenapa tidak kita sajikan video saja? Nah seperti itu sehingga waktu pelaksanaan pembelajaran kita dapat diperpendek. Yang seharusnya mengenal pantai itu misalnya dalam waktu kurang lebih 1 hari kita melakukan studi wisata, namun dengan video pembelajaran, dengan media ini, kita bisa mempersingkat dalam waktu mungkin 15 menit kita ambil poin-poin penting dari apa yang ingin kita sampaikan dalam video. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apalagi kontribusinya? Nah, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita mau lihat pantai bisa dari kelas. Kita mau lihat pantai kalau saat ini bisa melalui Zoom, bisa melalui YouTube, dan sebagainya. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Kemudian peran guru berubah ke arah yang positif. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa di mute ya. Nah, yang awalnya kita fokus pada ceramah. Oh, bisa kegedein. Pak Arif bisa bantu mute
peserta co-host ya. Baik, saya ulangi. Peran guru berubah ke arah yang positif. Yang awalnya kita biasanya memberikan materi dengan ceramah dan seterusnya. Namun dengan adanya media kita bisa beralih sebagai fasilitator. Seperti yang diharapkan sesuai dengan K13 ya Bapak Ibu ya. Nah, apalagi peran media dalam pembelajaran Bapak Ibu? Membuat konkret konsep yang abstrak. Terutama ini untuk kelas rendah ya Bapak Ibu. Nah, karena pelatihan kita berkaitan dengan multimedia kelas rendah, kita akan fokus pada kelas rendah. Mungkin ada beberapa guru di sini yang saat ini tidak mengajar di kelas rendah, nanti bisa menyesuaikan. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan banyak berfokus pada multimedia kelas rendah. Nah, terutama untuk kelas rendah itu pasti banyak hal-hal abstrak yang harus kita konkretkan. Hal yang abstrak itu hanya mengawang-awang saja di pikiran anak-anak, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak memberikan atau tidak menanamkan konsep yang konkret, maka anak itu selamanya tidak akan tahu. Itu tugas kita di kelas rendah, Bapak Ibu. Bagaimana kita mendaratkan materi abstrak di dalam buku atau di dalam kurikulum itu menjadi sesuai dengan usia anak. Kemudian mengetengahkan bagian tertentu yang dianggap penting, memberikan pengganti pengalaman langsung, seperti tadi saya contohkan video, kita ke pantai, kemudian mendekatkan objek yang sukar atau berbahaya untuk dikati. Misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan video tentang lava gunung berapi. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu mau mengajak anak-anak ke puncak Gunung Merapi atau Gunung Bromo, itu sangat berbahaya ya Bapak Ibu ya. Lalu misalnya dalam video kita ingin menunjukkan di sana misalnya ini loh lava, ini loh panas, tidak mungkin kita akan bawa itu ke depan anak-anak. Atau misalnya mengamati binatang Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu membawa anak-anak ke taman safari, lalu melepaskan anak liar di sana, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah, cukup kita cari video di YouTube atau pengalaman kita sendiri, misalnya ke taman safari, kita sampaikan ke anak-anak itu akan lebih efektif. Kemudian, memberikan pengalaman segi pengamatan, menyajikan perbedaan warna secara visual, menyajikan informasi yang membutuhkan gerak. Nah, poin penting di sini, menyajikan perbedaan warna secara visual Bapak Ibu. Bisa atau tidak Bapak Ibu menggambarkan warna, perbedaan warna itu dengan ceramah Bapak Ibu? Pasti tidak bisa. Bapak Ibu membutuhkan media. Nah, perkembangan media yang kita alami ya Bapak Ibu ya. Pada saat kita lahir, kalau generasi saya itu mungkin generasi pertama ya Bapak Ibu ya. Generasi cetak. Dulu kita mengenal ada koran, ada majalah, dan seterusnya itu adalah generasi cetak. Semua harus dicetak untuk dapat kita baca, untuk dapat kita amati. Terus kemudian muncul generasi berikutnya, audio ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mendengarkan melalui radio, itu adalah generasi berikutnya setelah ada media cetak. Kemudian berikutnya ada audio visual, yaitu televisi. Nah, di situ ditampilkan suara iya, kemudian gambar juga iya. Itu pada generasi 3. Dan sekarang ini adalah generasi keempat, Bapak Ibu. Kita sudah mengenal komputer atau jaringan. Di mana komputer atau jaringan itu perkembangannya sangat pesat, Bapak Ibu. Bahkan saya sendiri untuk mengikuti saya merasa sangat gaptek, Bapak Ibu. Apalagi sebenarnya begini Bapak Ibu, ini sedikit curhat ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya itu merasa udah hebat sekali dalam hal jaringan, dalam hal penguasaan IT. Namun ketika saya bergabung ke IGI, Bapak Ibu Ikatan Guru Indonesia, ternyata aduh saya ini sangat-sangat bodoh gitu. Ilmu saya itu nggak ada apa-apanya, hanya sekuku hitamnya, seperti itu seolah-olah Bapak Ibu. Nah, dengan saya mengikuti banyak pelatihan di Ikatan Guru Indonesia, nah,
saya di situ mulai mengasah. Oh, ternyata banyak sekali ilmu yang belum saya pelajari, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti, kebetulan kita bersama dengan Miss Vera, tadi yang membuka di awal. Beliau ini adalah Ketua Ikatan Guru Indonesia Jakarta Barat, ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar ke IGI, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti semua pelatihan yang diselenggarakan oleh IGI secara gratis. Ya, nanti selanjutnya akan dijelaskan di kelas masing-masing Bapak Ibu. Nah, kemudian ada jenis-jenis media yang sudah kita tahu berdasarkan tadi penjelasan tadi, kita simpulkan. Yang pertama ada media cetak, kemudian media audio, kemudian audio visual, dan yang terakhir adalah dengan komputer atau jaringan. Ini nanti lebih ke arah interaktif ya Bapak Ibu ya. Kalau cetak kemudian audio visual itu rata-rata masih satu arah Bapak Ibu. Jadi informasi dari satu tempat kita masih kesulitan untuk memberikan feedback. Namun dengan adanya jaringan, maka informasi yang kita peroleh itu dua arah. Kita bisa saling memberikan umpan balik seperti itu. Kemudian tren pemanfaatan media. Nah, ada integrasi ya Bapak Ibu ya. Dua atau lebih media dimanfaatkan secara terpadu untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Seperti itu. Kemudian konvergensi, penggabungan berbagai tipe media, teks, foto, grafik, suara, video, dan animasi ke dalam satu buah media tertentu. Jadi gabungan dari banyak media. Kemudian interaktif. Nah, ini nanti yang akan kita fokuskan Bapak Ibu. Adanya komunikasi dua arah antara media dengan pengguna dalam bentuk stimulus dan respon. Multimedia interaktif menjawab tantangan pemanfaatan media yang terintegrasi, konvergensi, dan interaktif. Nah, ini nanti yang akan kita fokuskan pada pelatihan kesempatan kali ini. Nah, apa sih multimedia interaktif itu Bapak Ibu? Model pembelajaran multimedia interaktif diartikan sebagai suatu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau message, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Nah, apa saja contoh dari multimedia yang bisa disajikan secara interaktif? Yang pertama ada teks, kemudian gambar, grafik, animasi, audio, atau video. Video itu tentu memuat ada suara dan ada gambarnya ya Bapak Ibu ya, gabungan. Apa manfaat multimedia interaktif? Nah, manfaat dari multimedia interaktif adalah meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian meningkatkan hasil belajar siswa, mereduksi miskonsepsi siswa, kemudian mengembangkan kompetensi guru. Nah, seperti tadi kita jelaskan di awal, bahwa ketertarikan siswa boleh diawali dari mana saja, apakah tertarik dengan alat ataukah tertarik dengan medianya. Namun yang penting siswa wajib termotivasi terlebih dahulu pada saat akan melaksanakan pembelajaran. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa itu sudah secara otomatis Bapak Ibu. Ketika siswa termotivasi belajarnya, maka hasil belajar siswa biasanya akan ikut terangkat. Nah, seperti itu. Kemudian mereduksi miskonsepsi siswa, maksudnya adalah untuk memperkecil kemungkinan siswa itu salah konsep di kelas karena siswa langsung mengamati berdasarkan pengalamannya sendiri. Jadi tidak hanya kata guru saya, tetapi saya melihat sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian mengembangkan kompetensi guru. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Nanti mulai besok Bapak Ibu, kita akan masuk ke kelas masing-masing
untuk bisa fokus belajar sesuai dengan arahan dari para trainer dari Ikatan Guru Indonesia. Nah, multimedia interaktif, ada penelitian Bapak Ibu. Perbandingan pembelajaran berbasis web secara inquiry dan contoh kerja dengan menggunakan Quizlets ya, menemukan bahwa siswa merasa tertolong dengan penggunaan model pembelajaran multimedia interaktif jenis Quizlets dalam hal memvisualisasikan konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Ini jelas. Kemudian penelitian yang kedua juga mengatakan bahwa lingkungan pembelajaran yang bermedia teknologi dapat meningkatkan nilai para siswa atau penguasaan konsep mereka meningkat. Sikap mereka terhadap belajar meningkat dan evaluasi dari pengalaman belajar mereka juga akan meningkat. Kemudian penelitian berikutnya bahwa multimedia yang digunakan untuk media pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa. Nah, ini untuk perguruan tinggi ya, dengan taraf kepercayaan 95%. Kemudian disebutkan juga bahwa model pembelajaran interaktif berbasis komputer dapat meningkatkan penguasaan konsep, keterampilan berpikir kreatif, dan keterampilan proses sains bagi siswa SMP. Baik. Nah, ada banyak model multimedia interaktif, diantaranya ada model drill, tutorial, simulasi, eksperimen atau virtual lab untuk sekolah-sekolah yang mungkin sudah memadai. Kemudian ada model games. Nah, nanti pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada model games. Kemudian multimedia itu syaratnya nanti Bapak Ibu harus mempresentasikan tentu saja media yang Bapak Ibu sudah buat, kemudian membutuhkan komputer untuk pembelajaran. Saya kira untuk di daerah DKI Jakarta, terutama Jakarta Barat, Bapak Ibu semua sudah canggih ya Bapak Ibu ya, sudah bisa menggunakan gawai, menggunakan komputer, HP untuk pembelajaran. Terutama untuk manajemen atau learning management system yang Bapak Ibu selama ini sudah lakukan. Misalnya Bapak Ibu ada yang pembelajarannya dengan memanfaatkan WhatsApp group, ada yang sudah dengan menggunakan Google Classroom. Tadi kendalanya ada beberapa atau ada di kelas 1 yang belum mendapatkan GSE. Ya, Bapak Ibu, jika anak-anaknya belum memperoleh akun GSE, Bapak Ibu tetap bisa memulai kegiatan karena Bapak Ibu kan sudah memiliki GSE, tinggal anak-anaknya saja yang tidak memiliki. Sama seperti yang saya alami, Bapak Ibu, ada beberapa siswa baru di kelas saya karena mereka belum mendapatkan akun GSE. Jadi saya izinkan beberapa siswa baru itu untuk menggunakan akun Gmail-nya pribadi. Jadi sementara tidak menggunakan GSE dulu untuk mereka, yang penting saya menggunakan. Kenapa saya tetap harus menggunakan? Karena banyak keunggulan dari GSE ini. Di antaranya yang paling saya rasakan Bapak Ibu, jika sebelum menggunakan GSE itu mungkin dalam waktu 2 bulan ketika siswa mengumpulkan tugas melalui Classroom, itu Google Drive saya penuh Bapak Ibu. Nah, ketika Google Drive penuh, HP saya jadi lemot Bapak Ibu ya, jadi lelet karena file-file pada Google Drive itu sudah penuh, harus dibersihkan. Tugas anak-anak semua masuk ke Google Drive. Belum lagi kalau misalnya saya mau menyimpan kontak Bapak Ibu, karena kontak di HP saya itu semua saya simpan di email. Saya untuk menyimpan kontak saja tidak bisa Bapak Ibu ketika Google Drive saya penuh. Namun Pemprov DKI Jakarta menjawab keresahan kita ini dengan membelikan kita akun GSE ya Bapak Ibu. Akun GSE itu sebenarnya berbayar Bapak Ibu, namun Dinas Pendidikan sudah membayar untuk kita semua, jadi kita diberikan secara gratis.
sayang sekali kalau Bapak Ibu di DKI Jakarta, baik negeri ataupun swasta, tidak mengaktifkan akun ini. Karena semua sekolah, semua guru diberikan akun melalui operator sekolah. Kemudian, kalau zaman dulu kita membutuhkan CD multimedia interaktif, namun pada kesempatan kali ini kita akan membuat sendiri Bapak Ibu, jadi kita tidak akan membeli atau menyediakan CD multimedia. Itu agak merepotkan Bapak Ibu, apalagi untuk komputer sekarang Bapak Ibu sudah jarang sekali menggunakan DVD ROM ya. Jadi biasanya sudah tidak dilengkapi dengan DVD ROM sehingga semuanya harus kita buat sendiri. CD sudah mulai kita tinggalkan Bapak Ibu ya. Terus kemudian video pembelajaran itu saat ini bisa kita produksi sendiri juga Bapak Ibu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sekaligus merangkap sebagai YouTubers Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat pandemi ini ternyata Bapak Ibu ada beberapa yang memanfaatkan YouTube sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan video pembelajaran yang dibuat. Nah, itu bagus sekali Bapak Ibu, kita harus pintar untuk mengambil manfaat atau mengambil jalan supaya anak-anak kita itu tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya contohkan misalnya, ini saya contohkan ya misalnya di sekolah saya itu adalah sekolah yang rata-rata siswanya adalah menengah ke bawah, berbeda dengan sekolah Bapak Ibu sekalian. Maka jika saya ingin menerapkan Google Meet setiap hari atau Zoom setiap hari, itu sangat tidak memungkinkan Bapak Ibu. Kenapa tidak memungkinkan? Karena ternyata tidak semua siswa bisa mengikuti. Bahkan Bapak Ibu, ada yang satu keluarga itu HP-nya hanya satu. Dan itu pun dipakai oleh ayahnya untuk ojek online. Nah, kalau seperti itu berarti terkendala. Dan ternyata tidak hanya satu Bapak Ibu. Ternyata hampir separuh atau bahkan mayoritas dari siswa saya mengalami kendala seperti itu. Atau mungkin HP-nya ada, tapi HP-nya jadul. Di pelatihan sebelumnya Bapak Ibu kita menemukan peserta yang menyampaikan begini Bapak Ibu. Oh, di kelas saya itu Pak, ada orang tua yang HP-nya masih belum bisa diinstal WA. Jadi HP-nya yang masih layarnya monokrom, yang masih lama. Oh ya, bagus Bapak Ibu. Yang penting ada HP-nya. Lalu solusinya bagaimana Bapak Ibu kalau begitu? Ya sudah, mau tidak mau kita harus carikan solusi untuk anak tersebut. Misalnya apakah kita mau berikan fasilitas di sekolah, jadi khusus untuk siswa tersebut datang ke sekolah. Tapi kalau model seperti itu, nanti siswa yang lain juga ngaku-ngaku tidak punya HP, akhirnya minta fasilitas. Nah, itu repot lagi. Nah, itu semua solusi pasti Bapak Ibu sudah, semua permasalahan pasti Bapak Ibu sudah punya solusinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dengan multimedia interaktif dalam pembelajaran, nanti guru bisa mengadopsi, guru bisa mengembangkan media pembelajaran yang sudah ada, guru bisa membuat sendiri, dan guru bisa menerapkan di kelas. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita misalnya melihat di YouTube, Bapak Ibu, oh ini materinya bagus sekali, saya ingin adopsi, atau saya ingin pakai, atau bolehlah saya kembangkan, saya edit, saya minta izin ke orangnya, Bapak Ibu, atau misalnya saya buat sendiri. Lalu video pembelajaran itu saya terapkan di kelas. Nah, kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan Google Meet sama Zoom, gimana Bapak Ibu? Nah, inilah kreativitas Bapak Ibu yang sangat diperlukan. Misalnya, Bapak Ibu ya, saya seringkali menggunakan YouTube dan blog untuk menyampaikan materi kepada siswa. Jadi, materi kita tuliskan di blog, kemudian penjelasan kita rekam, kita upload ke YouTube, kita masukkan ke blog itu juga. Jadi nanti link blognya tinggal kita cantumkan pada Classroom, anak cukup sekali klik, nanti sudah akan melihat materi, penjelasan, beserta latihan di situ.
ya, latihan soal atau lembar kerja peserta didik. Baik. Contoh mengadopsi dan mengembangkan. Nah, kita misalnya bisa menggunakan internet. Nah, saat ini kita fokus menggunakan internet, bisa juga menggunakan CD pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam pelatihan ini kita akan fokus menggunakan internet untuk mengembangkan multimedia interaktif ya, Bapak Ibu ya. Cara pemanfaatan internet untuk media pembelajaran, yang pertama, menjadikan internet sebagai sumber referensi materi pelajaran. Seperti tadi, kalau di sini ada Pak Prapto itu ahlinya sebagai kreator dari Google Site ya Bapak Ibu ya. Jadi pembuat situs atau misalnya beliau itu adalah seorang blogger tapi menggunakan Google Site. Nah, nanti bisa belajar banyak dari Pak Prapto. Ada Pak Prapto ya di sini ya? Hadir, Pak. Oh ya, siap Pak Prapto. Kemudian memanfaatkan blog yang dikelola oleh guru. Kemudian tiap peserta didik dan guru mengelola blog masing-masing. Terus menggunakan sarana jejaring sosial, Facebook, Twitter, atau WA saat ini. Kemudian menggunakan learning management system. Yang paling banyak kita gunakan adalah Google Classroom. Nah, ini semua ternyata menarik ya, banyak sekali ya Bapak Ibu yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Dan untuk kesempatan kali ini kita tidak akan bahas semuanya Bapak Ibu. Kita biasanya membahas ini dalam kegiatan 2 mingguan sekali yang diselenggarakan oleh IGI Jakarta Barat Bapak Ibu, yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti secara gratis. Kemudian, apa sih tantangan kita menggunakan multimedia interaktif, Bapak Ibu? Yang pertama, butuh peralatan pasti. Bapak Ibu semua sudah memiliki laptop, memiliki komputer, terus kemudian keahlian khusus. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, keahlian ini. Kemudian sumber listrik dan internet harus tersedia. Karena kalau kita kuncinya saat ini memang listrik dan internet ya Bapak Ibu ya. Kalau listrik dan internet tiba-tiba putus saat ini ya amsyong dah, pembelajaran hari ini bisa gagal Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita fokus pada kesempatan ini adalah pembuatan multimedia interaktif. Nanti Bapak Ibu akan membuat lembar kerja peserta didik yang dapat digunakan untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Nah, apa sih ragamnya? Nah, yang pertama, LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Kemudian yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Yang keempat, LKPD yang berfungsi sebagai penguatan. Kemudian yang kelima, LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Manfaatnya apa Bapak Ibu? Sudah kita bahas di atas. Saya akan bacakan cepat. Manfaat LKPD adalah mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Apa sih kekurangan LKPD konvensional selama pandemi? Apa yang dimaksud LKPD konvensional itu seperti yang disebutkan Mem Vera tadi di awal. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih foto LKPD atau zaman dulu namanya LKS ya Bapak Ibu ya, difoto kemudian dikirim ke siswa disuruh mengerjakan. Nah,
Apa kekurangan dari itu semua Bapak Ibu? Yang pertama, guru tidak dapat memantau langsung proses belajar peserta didik. Nah, siapa yang mengerjakan itu kita juga tidak tahu. Kemudian yang kedua, diperlukan waktu khusus untuk koreksi. Nah, itu pasti ya Bapak Ibu ya. Atau jangan-jangan ada juga, kalau ini di daerah lain ya, bukan di DKI Jakarta ya Bapak Ibu ya, ada guru itu yang setelah mengirimkan tugas, tidak koreksi Bapak Ibu. Dalam pikirannya, yang penting saya sudah kasih tugas. Nah, seperti itu. Itu tidak ada di Jakarta ya Bapak Ibu ya. Karena koreksi itu membutuhkan waktu yang memang ya ekstra Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sempat tertunda 1 hari Bapak Ibu, misalnya ada 2 muatan pelajaran dalam 1 hari, Bapak Ibu mengirimkan 2 lembar kerja setiap hari, nah dikalikan jumlah siswa, misalnya saya anggap jumlah siswa 32, maka kita harus koreksi sebanyak 2 kali 32 sehari. Itu kalau tidak istilahnya tidak terlewat harinya. Kalau kita sampai kadang-kadang terkena penyakit M, kita malas, lalu terlewat 1 hari untuk koreksi, maka tinggal dikalikan 2 saja Bapak Ibu. Nah, itu sudah menjadi pekerjaan yang sangat berat. Kemudian waktu yang diperlukan juga lebih panjang Bapak Ibu. Kita akan periksa satu persatu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang modelnya Bapak Ibu itu di-download di WA, jadi anak mengirimkan lewat WA, jawabannya Bapak Ibu download satu-satu, kemudian Bapak Ibu coret satu persatu. Aduh Bapak Ibu, mau sampai kapan selesainya seperti itu Bapak Ibu? Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu sudah mengucapkan goodbye terhadap hal-hal yang seperti itu. Kita akan belajar lebih mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya saat ini Bapak Ibu, jika ada LKPD yang mudah dibuat, tidak perlu koreksi dan nilainya langsung muncul setelah peserta didik mengerjakan, apakah Bapak Ibu sekalian tertarik? Silakan dijawab Bapak Ibu. Tertarik, Tertarik, Pak. Pak. Ya. Tertarik. Sangat tertarik, Pak. Tertarik, Tertarik Pak. sekali, Pak. Tertarik sekali, Pak. Sangat tertarik. Tertariknya kenapa Bapak Ibu? Apakah karena tidak koreksi? Lebih betul. efektif Ya, banyak hal ya. dan satunya. Lebih simpel, Pak. Oke, baik. Memudahkan Bapak Ibu. pekerjaan. Menarik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan di-mute kembali. Nah, Matanya nggak sakit, Pak. ya betul Ibu, matanya tidak sakit. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal input nilainya saja di daftar nilai ya Bapak Ibu ya, tidak perlu koreksi ya. Hebat sekali Bapak Ibu, keren. Nah, kita akan belajar menggunakan live worksheet Bapak Ibu. Apa sih live worksheet itu? Live worksheet merupakan platform online yang memungkinkan kita mengubah lembar kerja konvensional atau tradisional menjadi lembar kerja siswa online, interaktif dengan koreksi dan nilai otomatis. Nah, sekarang Bapak Ibu, silakan buka HP masing-masing, kemudian buka di browser Bapak Ibu link ini. Jadi Bapak Ibu buka Google Chrome, kemudian ketikkan bit.ly/2 bit.ly/seru123. Ulangi, Pak. Ya, ada di layar Ibu, silahkan dibuka di HP. Iya, saya mau ke Chrome dulu. Ya, bit.ly/seru123. Bentar. Silakan. Ulangi, Pak. Ulang lagi. Saya, Pak. Oke, baik. Ini sudah saya tampilkan ya di layar ya, bit.ly/seru123. Coba deh. Itu mana sih ya? Ya. LY. Ya, Ibu. LY Tambahkan lagi. 123. Ya, bit.ly/seru123. Nah, silakan Bapak Ibu buka. Saya juga akan tampilkan Bapak Ibu, saya juga membuka.
Nah, Terus kita muncul buka, seperti Mari. ini ya Bapak Ibu ya, muncul seperti ini ya. Inggris ya, Pak? Ari, Ya Ibu. menunya pakai bahasa Inggris. Ya, muncul seperti ini ya Ibu ya. Benar Bapak Ibu, Ada, muncul Pak seperti Ari. ini. Nah, silakan di scroll ke bawah Bapak Ibu. Di sini ada judulnya LKPD, Lembar Kerja Peserta Screen-nya Didik. belum berubah. Belum di ini Pak. Screen-nya Oh ya, belum mohon berubah maaf, Pak. mohon maaf. Oke, Screen-nya oke, belum siap, berubah. siap. Baik, saya Udah share sih sana toh, aku itu lagi konsentrasi di sini, jangan diganggu terus. Jadi kira-kira kamu juga biasa masak. Iya sama Bu, saya juga lagi konsentrasi di sini. Sudah kelihatan layar saya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah kelihatan LKPD Bapak Ibu? Ya sudah. Sudah Pak. Nah, kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Di sini ada LKPD, Lembar Kerja kok Peserta Didik. Didik. Tema lingkungan sekitar. Ya betul, tema lingkungan sekitar, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, Iya. Kelas 7. 7 dan seterusnya. Mm-mm. Nah, kita tulis nama kita Bapak Ibu. Kita anggap kita siswa dari SLB Kasih Bunda ini ya Bapak Ibu ya. Saya tuliskan nama saya misalnya di sini Ari. Baik. Nah, ternyata di bawahnya ada video Bapak Ibu, bisa kita play videonya sebentar, 1 menit lalu kita berhenti. Silakan Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kita anggap kita sudah selesai menonton videonya, kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu di bawah ini. Nama buah di samping adalah, apa ini Bapak Ibu namanya? Sang. Pisang, saya klik pisang. Baik, lalu turun. Buah ceri berwarna merah, saya klik merah. Mangga muda rasanya Asem. Manis. asam. Oh manis, Sang. Asam. tergantung mangganya ya. Jeruk banyak mengandung Vitamin C. Baik. Buah nanas ditunjukkan pada gambar. Pintar semua ya Bapak Ibu ya. Isilah dengan jawaban yang benar. Oke. Di sini disuruh menghitung Bapak Ibu. Saya perbesar lagi. Nah, mangga jumlahnya ada berapa? 1. 4. Saya ketikkan 4. Bukan buku ini lagi dicoba aja. Jeruk jumlahnya ada berapa Mati jeruk? dong. 7. Mati. Nanas jumlahnya ada 3. Ada 3. Kita ketikkan. Apel jumlahnya ada berapa? 5. Ini ya, 8. 5. Baik. 5. Pisang berapa ya Bu ya? Pisang ya? 10. 10. Pisang ada 10. Oh hebat sekali. Ceri di atas. Ceri jumlahnya Jadi 8. Pinter-pinter Ceri semua 8. di sini udah langsung lulus Bapak Ibu. Nah di sini isilah dengan memilih jawaban yang benar. 1 ditambah 1 kita pilih jawabannya. 2. Saya perbesar. 1 ditambah 1 2. Yang nomor 2 ditambah 1 3. 3. Terus bawahnya lagi 3 ditambah 1 4. 4 ditambah 1 5. Oh keren. 5 ditambah 1 6. Bapak Ibu jangan menggunakan kalkulator ya. 6 ditambah 1 7. Baik. Nah di bawah ini disuruh memasangkan Bapak Ibu. Garis, kasih garis Pak. Oh betul. Betul Pak, dikasih garis di sini. Saya perkecil dulu biar lebih kelihatan. Nah 1 Oh, keren ya. 1 dipasangkan ke 2 ke sini ya. ke strawberry. Benar, kurang panjang. 2 ke nanas. Panjang. 2 Nanas. Sudah selesai. 3 3 ada ke yang selesai. iya udah. 4 4 ke jeruk. wah 5 pisang. Pisang, keren ya. Oh kurang panjang, saya panjangin. Oke. Wah ternyata saya salah garis nih begini. Waduh. Oh, Saya keren garis ya. lagi deh, saya garis lagi. Oke, begini. Begini. Oh iya. Mantap.
Kita nanti bisa bikin kayak gitu, Pak. Nah, Bisa sabar gitu, dulu Pak. ya Ibu ya. Nggak sabar, Ibu nggak sabar. Letakkan angka yang sesuai dengan jumlah gambar. Nah, itu yang ini jumlahnya berapa Bapak Ibu? 6. 6. Kita tarik 6 ke atas. Oh, kita Oh, tarik. iya, iya. Oh, Nah, di digituin. sini ada berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 8. 4. Ada 8. 8. Nah, pisangnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 10 10. ya. 10. Kita tarik 10-nya kemari. Pisang 7-nya ke-10. ini ya? 7. Oke, 7. ini 7. Jadi ke Terus ini 9. 9. Oke, Bapak Ibu. 9. Lalu kita ke bawah, kita klik finish. Oke, di sini ada pilihan check my answer. Kita klik check my answer. Nah, lalu kita scroll ke atas Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lihat di paling atas? Nilainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nilainya sudah Oh. Tinggal kemudian nilainya yang diperoleh ini kita screenshot, kemudian kita kirim ke Classroom. Di Classroom tinggal kita buat rekap Nilai. Nah, enak ya Bapak Ibu ya, cepet ya. Oh. Jadi Bapak Ibu perlu koreksi atau tidak? Kenapa? Jadi cukup nilainya sekali tetap nih. kita input ke Classroom ya, Pak. Ya, setidaknya kita sudah tidak koreksi ya Bapak Ibu ya. Betul. Kita Iya, tinggal benar, Pak. menginput. Nah, untuk menentukan nilainya, jumlah soalnya itu ditentukan oleh dia, Pak ya? nah, itu nanti yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Jadi sabar ya Sabar. Bapak Ibu ya. Nanti kita akan pelajari semuanya di kelas bersama dengan trainer Bapak Ibu. Oke, boleh diketikkan di kolom chat Bapak Ibu bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan multimedia interaktif seperti ini. Boleh satu kata yang mewakili. Silahkan. Mereka ada kelasnya. Ini kelas rendah. Jadi setelah sudah sebentar mulai. Senang, keren, menarik, Bagus. mantap. Bagus. Luar biasa. Ya, Lebih kenapa mudah. tidak dari dulu? Ya, dari dulu Bapak Ibu belum mengikuti pelatihan. Lebih Luar menarik. biasa, mudah, seru. Nggak dipanggil-panggil, Pak. Oh Dari iya, dulu Bapak, adanya, Bu. memang Kita baru antrian tahu aja mengikuti gitu. Dari pelatihan. dulu udah ada. Oh ya, Kita nggak diajar-ajarin, Pak. ya nanti di kelas Bapak Ibu akan belajar bersama dengan para trainer yang tentunya sudah sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, pengalamannya sudah sangat banyak. Jadi Bapak Ibu nanti akan belajar ini semua dan ini tidak hanya dipakai untuk kelas rendah Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa terapkan juga di kelas tinggi. Bahkan tadi yang Bapak Ibu kerjakan itu adalah untuk kelas 7, tapi memang untuk di SLB ya Bapak Ibu ya, tentu materinya memang sedikit diturunkan. Untuk pengikutnya. Jadi ada 5 mode ini nanti yang akan kita pelajari di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau tanya Pak. Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Arif, Ya silakan Ibu. dengan melalui LKPD tadi, apakah ada jaringan internet atau kuota? Karena kan kalau hal tersebut kita lihat kondisi anak gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan kuotanya ada, kadang-kadang itu tadi HP 1 dipakai untuk anak, bahkan untuk orang tuanya. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Ibu Hajah Nurhadiati. Baik, dalam kesempatan ini karena kita itu bekerja full WFH ya Bapak Ibu ya, maka kunci utama yang harus Bapak Ibu miliki dan siswa-siswi miliki adalah internet dan listrik, jaringan internet dan listrik. Entah itu menggunakan kuota pribadi dan seterusnya, itu tergantung kesanggupan dari masing-masing. Nah, jadi tetap kuncinya semuanya harus menggunakan internet ya Bapak Ibu ya. Menggunakan internet dan kuota, tidak bisa secara offline. Itu Ibu. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu trainer yang lainnya jika ingin menambahkan saya persilakan Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya materi untuk 1 minggu ke depan, silakan Bapak Ibu. Saya Pak tanya satu lagi Pak. Apakah dalam membuat tadi LKPD kita harus mendaftar atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, Ibu. Saya akan berikan sedikit bocoran untuk Bapak Ibu bagaimana kita akan membuat akun LKPD ini secara online. Akan kita jelaskan, akan kita buka sekarang atau nanti di kelas saja, Pak Arief? Untuk langkah cepatnya. Silakan dibocorkan sebentar, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Arief. Saya akan share screen sekali lagi, mohon izin. Nah, saya akan menggunakan account baru ya Bapak Ibu ya. Saya menggunakan akun ini misalnya. Nah, saya akan membuka di dalam Google Live Worksheet ya Bapak Ibu ya. Live Worksheet. Saya enter. Nah, ketika saya klik atau ketik Live Worksheet, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan klik link yang paling atas, liveworksheet.com. Saya klik. Kemudian saya di sini akan mendaftar. Mendaftarnya caranya bagaimana Bapak Ibu? Di bagian pojok atas di sini ada Teacher Access. Kita klik saja di sini Bapak Ibu, Teacher Access. Terus kemudian saya ketikkan username atau email kita. Itu kalau kita sudah mendaftar. Tetapi kalau karena kita mau mendaftar dari awal, maka kita klik yang bawah Bapak Ibu, ada tulisan register. Kita klik register. Terus kemudian kita ketikkan username. Username itu boleh nama alias, boleh nama lengkap, apa saja Bapak Ibu, terserah. Misalnya saya di sini mau tuliskan Ari Oke, misalnya seperti itu. Lalu saya klik passwordnya. Passwordnya misalnya saya buat bebas ya, passwordnya Bapak Ibu. Tidak harus disamakan dengan email, password email Bapak Ibu. Ini bebas, yang penting ingat. Itu ya Bapak Ibu ya. Bebas, yang penting ingat. Misalnya saya buat ASDF 1, 2, 3, 4. Nah itu kan kalau di keyboard itu urut ya Bapak Ibu ya. Bisa atau tidak? Oh bisa. Nah di bawahnya juga saya buat lagi password yang sama. ASDF 1, 2, 3, 4. Nah nanti Bapak Ibu passwordnya terserah ya. Jangan mengikuti saya persis. Kemudian email. Nah kita di sini email yang kita gunakan apa Bapak Ibu? Oh misalnya saya menggunakan email saya ini bukbersehat@gmail.com. bukbersehat@gmail.com. Misalnya itu ya. Nanti ini boleh Bapak Ibu menggunakan email G Suite, boleh. Boleh juga menggunakan email pribadi. Nah, saya perbesar. Kemudian saya ulangi emailnya, saya repeat email. Jadi saya ketikkan ulang atau saya kopikan saja dari atasnya biar tidak salah. Saya klik kanan copy, kemudian di bawah saya klik kanan paste. Oke, kemudian country kita pilih negaranya Indonesia. Nah, saya klik Indonesia, kemudian di bawahnya ada checklist yang wajib diisi, I'm not robot. Oke, lalu kita ke bawah. Di sini ada checklist juga yang harus diisi, checklist. Saya sudah membaca persyaratan, kemudian klik register. Oh, di sini ada peringatan Bapak Ibu. Username ini sudah digunakan, silahkan pilih username yang lain. Saya harus ganti berarti Bapak Ibu.
Oh, ini di sini sudah berhasil ternyata. Oke, baik. Nah, setelah kita berhasil registrasi, maka kita harus menuju ke email kita masing-masing. Saya buka tab baru. Saya buka tab baru di sini, lalu saya buka Gmail saya. Tunggu sebentar. Saya ketik saja Gmail atau di sini. Oke. Saya buka email saya. Tunggu. Nah, di sini sudah ada email yang masuk. Welcome to Live Worksheet. Nah, saya buka emailnya. Terus kemudian saya klik link yang warna biru itu, yang panjang ya, Bapak Ibu ya. Saya klik yang panjang. Oke, saya klik. Terus kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa akun kita sudah diaktifkan. Silahkan login dengan username dan password. Baik. Saya untuk bisa login, saya tinggal klik saja di sini Bapak Ibu Teacher Access. Terus kemudian saya ketikkan username saya tadi, Ari, oke. Terus passwordnya saya ketikkan juga. Nah, agar saya tidak memasukkan username dan password berulang-ulang di laptop saya klik di sini Remember Me. Oke, jika sudah saya klik Enter. Nah, di sini saya sudah masuk Bapak Ibu ke dalam akun Live Worksheet. Saya sudah memiliki akun Live Worksheet. Nah, di sini ada 3 fitur utama yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan. Yang pertama ada Interactive Worksheet. Interactive Worksheet ini kita bisa melihat contoh-contoh LKPD online atau interaktif yang sudah pernah dibuat oleh para guru di seluruh dunia ya Bapak Ibu ya. Nah, jika kita hanya ingin melihat yang dari Indonesia saja, ini panahnya kita klik, kita pilih saja yang Indonesia. Nah, ini. Maka muncullah live worksheet yang dibuat oleh guru-guru di Indonesia. Nah, seperti ini. Ini apabila kita akan menggunakan milik orang lain. Namun fokus kita pada kesempatan ini bukan kita memanfaatkan milik orang lain Bapak Ibu. Tapi kita akan membuat LKPD kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Di mana membuatnya? Nanti ada di sini, Make Interactive Worksheet. Lalu kita klik Get Started. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan secara intens belajar di kelas ya Bapak Ibu ya, supaya lebih paham. Kelasnya lebih sedikit supaya nanti lebih terlayani secara individual. Baik, untuk tagihan tugas yang pertama Bapak Ibu nanti adalah nanti Bapak Ibu menyiapkan 1 RPP Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu gunakan untuk belajar besok. Nah, kemudian Bapak Ibu juga mengaktifkan akun Live Worksheet. Jadi nanti halaman pertama ini Bapak Ibu screenshot sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah membuat akun Live Worksheet. Itu adalah tagihan tugas pertama untuk hari ini. Pak, saya lupa Pak, gimana tadi langkah-langkahnya untuk mengaktifkan akun Live Worksheet? Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti akan kami kirimkan video tutorial untuk aktivasi atau mendaftar di Live Worksheet. Nah, seperti Alhamdulillah. itu. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya persilahkan apabila Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin. Assalamualaikum Bapak, mau tanya Pak Ari. Ya. Nuriana. Ya, Bu Nuriana. Saya Bu Nuriana dari SDN Semana 08 Pagi. Mau bertanya Pak, saya ini kan bukan guru kelas. Saya guru agama. Bisa tidak untuk memakai buku Live Worksheet ini? Terima kasih. Terima
baik. Ya, kedengaran Pak. Ya. Ya Bapak, gini. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Sudah jelas Bu, pertanyaannya sudah jelas. Ya. Oke, makasih Pak. Jadi live worksheet ini bisa dipakai untuk semua pelajaran Bapak Ibu ya, olahraga, agama, SMP pun masih bisa, sejarah, matematika, tidak hanya guru kelas dan tema Ibu. Itu aja yang bisa dijawab. Pak Ari mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Benar sekali Pak Arief bahwa live worksheet ini bisa digunakan oleh seluruh guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran. Seperti pada pelatihan sebelumnya yang angkatan 1 ya Pak ya. Di angkatan 1 ternyata tidak sedikit juga yang guru pendidikan agama Islam, Ibu. Jadi tidak masalah, justru Ibu nanti bisa mendiseminasikan kepada guru-guru kelas yang lain, ilmu yang Ibu peroleh nanti bisa Ibu tularkan kembali ke Bapak Ibu guru yang lain. Jadi Ibu nanti sudah menjadi narasumber di sekolah masing-masing, itu harapannya. Amin, Bapak. Terima kasih Pak infonya. Terima kasih Bu. Ada yang lain lagi? Silakan Ibu. Saya Pak. Ya silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan untuk lama akun live worksheet ini berapa lama ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Ibu Mariani. Kita pernah bertemu di pelatihan multimedia di sekolah Ibu ya? Ya Pak. Oke, baik Ibu. Kalau dulu kita menggunakan Xpli itu hanya berlaku 2 minggu. Apabila kita mau lanjut lagi kita harus pakai akun baru. Sedangkan untuk live worksheet ini berlaku unlimited Ibu. Ibu bisa gunakan terus selamanya selama akun email Ibu masih aktif. Seperti itu Ibu. Jadi tidak ada batasannya ya Ibu ya. Misalnya Ibu buat sekarang, lalu kemudian sebulan lagi baru Ibu buka. Itu pasti nanti masih aktif. Dan saya yakin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti sudah selesai dari pelatihan ini, saya yakin Bapak Ibu ingin setiap hari menggunakan Bapak Ibu. Karena ini menarik sekali Bapak Ibu. Bahkan nanti kita akan ajarkan juga ya Pak Arief ya di kelas ya. Nanti dari buku bisa langsung kita jadikan sebagai LKS interaktif. Nah keren lagi kan Ibu ya. Jadi nanti semua akan kita berikan kepada Bapak Ibu, tujuannya supaya kita semua bisa membuat pembelajaran kita lebih efektif. Waktu kita tidak habis hanya untuk koreksi saja itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Begitu Ibu jawabannya ya. Jadi tidak ada berbatas waktunya ya. Tidak berbatas waktu dan tidak berbayar. Iya, terima kasih. Saya tahu Pak Arief. Bertanya Pak. Ya silakan Bu. Berarti kalau worksheet-nya sudah jadi, sudah kita buat, kita tinggal memberikan linknya ya Pak ke siswa. Ya benar sekali Bu. Tinggal memberikan siswa, nanti kita langsung siswa mengerjakan, keluar nilainya Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Bu Nita silakan Bu Nita. Ya di sini ada informasi tambahan di worksheet tadi Pak. Ininya ya nama lengkap, Facebook, Indonesia, Instagram, kemudian situs web. Kalau kita belum punya situs web atau blog, bagaimana itu Pak? Monggo Pak Ari dijawab. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu sudah mendaftar, terus kemudian Ibu di sini disuruh untuk mengisi kelengkapan di sini. Iya. Sebenarnya ini tidak diwajibkan Bapak suaranya Ibu, karena dong Pak. cek. Suaranya kecil, Pak? Suaranya sudah jelas Pak. Oke, baik. Jelas. Ketika Bapak Suaranya Ibu, jelas. ya, oke, baik, terima kasih. Nah, setelah Bapak Ibu nanti mendaftar, Bapak Ibu sebenarnya tidak diwajibkan untuk melengkapi profil ini, Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, kemudian sudah terlihat nama Bapak Ibu, itu bagi kami sudah cukup. Untuk melengkapi profil itu hanya opsional. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak ingin melengkapi, tidak masalah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, oh saya tidak punya nih Facebook, saya tidak punya Twitter, ya sudah tidak usah diisi. Itu ya Bapak Ibu ya.
Saya tidak punya website, saya tidak punya blog, tidak masalah, tidak isi. Saya cukup misalnya saya tampilkan pada layar saya. Jadi yang kalimat informasi tambahan nggak perlu diisi, Pak. Ya, tidak usah Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu tidak punya. Misalnya di sini saya harus upload foto, ya sudah saya upload foto. Sebenarnya ini tanpa kita isi pun kita sudah bisa menggunakan Bapak Ibu. Oh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin melengkapi silahkan, tidak pun tidak masalah. Misalnya di sini saya ingin memasukkan foto. Saya random aja fotonya. Untuk memasukkan foto saya tinggal klik choose file. Terus kemudian tinggal saya pilih fotonya. Nah, misalnya saya menggunakan foto salah satu guru. Nah, kalau sudah tinggal saya klik upload. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau saya ingin menambahkan full name di sini, misalnya Ari, boleh. Facebook mau saya tambahkan, boleh. Twitter boleh, Instagram boleh, blog boleh. Tapi kalaupun tidak masalah. Tanggal lahir mau saya lengkapi, boleh. Kalau tidak gimana Pak? Boleh juga, tidak masalah. Saya mau buat deskripsi tentang saya mau tuliskan moto di sini, boleh. Tapi kalaupun saya tidak melengkapi, jadi saya hanya tadi berhenti sampai di sini, Bapak Ibu. Misalnya tadi di awal saya seperti ini. Lalu saya tidak menambahkan my account ini, tidak saya lengkapi pun tidak masalah. Jadi yang penting nanti pada tugas pertama itu screenshot akun live worksheet yang sudah ada namanya ini Bapak Ibu. Nanti kita bisa cek, oh di sini udah ada namanya. Berarti Bapak Ibu sudah aktif akunnya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti screenshot tapi munculnya seperti yang ada di layar saya ini, masih tulisannya teacher access, berarti Bapak Ibu belum punya akun. Nah, itu sudah ketahuan di situ. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, pada tugas pertama adalah screenshot dari akun Bapak Ibu sekalian yang sudah ada username-nya. Ya, seperti ini saja Bapak Ibu. Oke, saya kira jelas. Oke, mau nanya Pak. Saya mau bertanya Pak. Mau bertanya Pak. Mau bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa dulu Pak Arif? Silakan Bapak Ibu, siapa yang waktu tinggal 5 menit ya kita ya, karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa lebih di kelas masing-masing aja gitu. Ya, siapa dulu? Satu pertanyaan lagi ya Pak Ari ya. Satu pertanyaan lagi ya Pak Ari ya. Boleh bertanya Pak? Ya, silakan Bu. Besok itu langsung simulasi untuk membuat live worksheet ya Pak? Baik, Ibu, terima Berarti, kasih pertanyaannya. Kalau misalnya iya, berarti besok segera juga menyiapkan lembar soal, maksudnya naskah soalnya ya Pak untuk dimasukkan ke live worksheet gitu, selain Baik. RPP-nya. Baik, nanti kita akan sampaikan rundown kegiatan kita beserta tugas-tugas yang harus dilampirkan nanti di kelas ya Bapak Ibu ya. Bu Laras, untuk hari ini tugas pertama nanti kita akan berikan link. Untuk tugas pertama itu yang harus dikumpulkan adalah screenshot dari akun live worksheet. Di-share di grup. Kemudian di grup untuk WA-nya aja Pak tugasnya. Ya, baik Bu. Untuk tugas yang kedua nanti adalah tugas yang kedua kita akan fokus untuk membuat LKPD-nya Bapak Ibu, LKPD manual. Jadi tugas yang kedua itu adalah LKPD. Dan untuk yang tugas kedua LKPD saja atau ada mode yang lain ya Pak Arif ya? Sudah membuat LKPD interaktif Pak, model isian. Oh ya, baik. Untuk tugas yang kedua LKPD plus isian. Nanti kita akan pandu setiap hari ya Ibu ya. Jangan khawatir, jangan terburu-buru. Karena Bu Laras, kalau Bu Laras mungkin diajak ngebut tidak apa-apa. Tapi kalau saya lihat
peserta itu banyak yang pengalamannya sudah banyak, jadi kita harus mengikuti pengalaman Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mengikuti dari pengalaman ibu-ibu yang sudah banyak pengalaman ya, Bu Laras ya, jangan buru-buru ya. Ya Bu Laras, kok itu Bu Laras. Kok kamu gitu sih? Yang muda sabar sama yang sepuh-sepuh ya. Ya. Oh, mau nanya Pak, mau nanya bentar. Yang tua ya. Silakan Pak. Itu emailnya itu harus Gmail atau boleh Yahoo? Gimana kali? Kayaknya di sekolahan kayaknya. Untuk emailnya bebas Pak, yang penting Bebas, ya. Bapak Ibu ingat username passwordnya karena harus ada konfirmasi yang terkirim ke dalam email tersebut. Oh iya. Masih Pak. Nah, hanya untuk mengirimkan link ya, aktivasi saja Pak email itu. Ya, Masih Pak. ya sama-sama. Gorengnya. Enak kalau emailnya Ari, itu masih saya mau aktif, nanya boleh nih. GSE, boleh Yahoo, boleh Gmail. Oh iya, siap. Masih Pak. Oh yang registration please cek email. Ari, Silakan. Ari, saya mau nanya. Bu Kusma Dewi silakan. Ya, makasih Pak. Oh, untuk tugas live worksheet ini, nanti kan linknya udah dikasih ke anak. Terus anak itu mengerjakannya, dibatasin nggak waktunya apa tidak gitu? Apa bebas? Karena kan yang tadi yang kata Ibu tadi, satu anak itu kan bisa dipakai untuk 3 orang, satu HP bisa dipakai untuk 3 orang gitu. Makasih Pak. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Kusma. Sembah kau Oke deh. Oh, nah, bagaimana untuk live worksheet ini? Apakah dibatasi waktunya atau tidak? Nah, gini Bapak Ibu, live worksheet itu kan tujuannya adalah untuk mencapai atau untuk siswa itu bisa sampai pada hal yang konkret ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk latihan. Boleh atau tidak Bapak Ibu kalau LKPD itu dikerjakan berulang-ulang? Pasti jawabannya boleh. Boleh atau tidak Bapak Ibu kalau LKPD itu karena HP-nya sekeluarga cuma satu, anaknya banyak, dipakai bergantian, LKPD-nya itu mengerjakannya sore? Boleh saja Bapak Ibu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu, kita memang mengharapkan disiplin ya Bapak Ibu ya. Namun kita harus melihat yang kita ajak disiplin itu kira-kira mampu atau tidak. Kita mengajak disiplin untuk anak yang misalnya dia perlengkapannya oke, misalnya seperti di sekolah swasta. Di sini saya lihat banyak yang dari sekolah swasta. Kita tidak samakan disiplin antara di swasta dengan di sekolah negeri misalnya. Kalau di sekolah swasta, karena semua peralatannya lengkap, kita akan batasi waktunya. Jadi, misalnya saya batasi dari jam 8 sampai jam 10. Saya beri kesempatan untuk mengulang 3 kali, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa. Namun kalau di sekolah negeri, misalnya saya contohkan, misalnya di sekolah saya tidak mungkin akan menerapkan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena seperti tadi saya ceritakan, ada yang satu keluarganya HP-nya cuma satu, dipakai bapaknya buat ojek online. Ya sudah, saya tidak bisa menerapkan kedisiplinan sama seperti ketika di swasta. Saya beri kebebasan mereka untuk mengumpulkan jam berapapun asalkan masih dalam hari yang sama. Sesuai dengan kesepakatan. Pasti Bapak Ibu kan di awal sudah punya pemetaan ya. Oh, ini siswa saya yang punya HP sekian. Ini siswa saya yang punya HP ada separuh. Ya udah, berarti kita data siswa-siswa itu kita berikan waktu sampai jam sekian. Tetapi untuk siswa yang terkendala, kita berikan dispensasi. Jadi kita tidak usah terlalu saklek dengan waktu ya Bapak Ibu ya. Menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Itu jawaban saya, mungkin akan ditambah Pak Arief, silakan. Ya cukup Pak Ari, saya rasa waktu juga udah menunjukkan jam 12 Pak Ari, mungkin bisa dicukupkan ya hari ini ya, karena besok kita akan bertemu lagi dan pasti masih banyak pertanyaan nih Pak Ari buat Bapak Ibu semuanya pasti. Biar ada penasaran.
ada penasarannya untuk besok Pak Arif. Tahap ya Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya terima kasih pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada kesalahan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Kirim link ke Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Dapat ilmu yang baru. Pak Arif. Ini kita cukupkan sampai jam 12 lagi. Selanjutnya besok kita ketemu di kelas masing-masing. Untuk jadwal nanti akan dikirim ke kelas masing-masing. Sepertinya sih mulai jam 9 sampai jam 12. Ya, jadi nanti kita akan bertemu di kelas masing-masing besok jam 9 sampai jam 12. Mungkin itu aja dari kami. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Boleh lihat Pak. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih.